Sistem pengelolaan wilayah di Surakarta sebelum masa Palian Nagari. Bagaimana negeri-negeri di zaman dahulu seperti Mataram Islam mampu mengelola wilayah kekuasaannya. Padahal waktu itu belum terbentuk sistem administrasi yang rapi dan terorganisir seperti zaman sekarang. Kita akan belajar dari sistem pengelolaan wilayah dan pemerintahan zaman Surakarta sebelum Palian Nagari. Saat itu yang menjadi raja adalah Sunan Pakubuwono II. Kumbeni telah masuk ke negeri Surakarta dan menguasai beberapa wilayah. Ini menjadikan pengelolaan tanah di Surakarta menjadi kompleks dan patut untuk disimak. Berikut penjelasannya. Struktur kekuasaan Surakarta dibangun berdasarkan satu lingkaran konsentris yang mengelilingi raja sebagai pusat kekuasaan. Lingkaran ini membagi wilayah kerajaan menjadi 4, yakni Keraton, Nagara, Nagaragung, serta Monconagoro. Dan di luar wilayah-wilayah tersebut di atas, masih ada wilayah yang dikuasai kumpeni dengan sistem sewa. Seperti Semarang yang kemudian setelah terjadi Perang Pacino, kumpeni memperluas wilayah sewa mencakup ke sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Namun kita tidak membicarakan itu kali ini. Kita akan membicarakan 4 wilayah yang termasuk di dalam lingkaran seperti pada gambar di samping. Yang pertama adalah keraton. Keraton adalah tempat tinggal raja, dikelilingi oleh benteng dan ditinggali keluarga inti raja dan para pengurus istana yang dikehendaki oleh raja. Di dalam keratonlah aktivitas pemerintahan pusat berjalan. Ada banyak prajurit, punggawa jaga, dan pelayan yang masuk setiap hari secara bergiliran. Pada setiap hari Senin dan Kamis, diadakan pertemuan para punggawa dan dihadiri oleh sang raja. Di dalam keraton ada aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh para punggawa yang berada di dalamnya. Kemudian lingkaran lapis kedua adalah Nagara. Nagara artinya kota. Maka Nagara juga sering disebut Kutha Nagara. Dua kata yang artinya sebenarnya sama. Kutha artinya juga kota, Nagara juga kota. Di dalam Nagara tinggal para punggawa keraton, para kerabat raja yang mempunyai kedudukan, patih, dan para bupati dengan pasukannya masing-masing. Beberapa wilayah di Nagara juga disediakan rumah-rumah untuk para bupati atau adipati mancanegara yang tinggal di Nagara. Lingkaran lapis ketiga adalah Nagaragung. Nagaragung artinya kota yang luas. Nagaragung mencakup wilayah pertanian yang luas dan desa-desa yang berpenduduk. Di dalam Nagaragung itulah terletak tanah garapan para punggawa keraton. Yang termasuk dalam wilayah Nagaragung adalah Tanah Sewu dan Numba Anyar di Pagelen, Tanah Bumi dan Bumijo di Kedu, Tanah Panumping dan Panekar di Pajang, Tanah Mataram, dan Tanah Siti Ageng di antara Demak dan Pajang. Tanah-tanah tersebut di dalam penguasaan para Wadono yang tinggal di Kutonagoro. Kemudian lingkaran lapisan keempat adalah Monconagoro. Tanah Monconagoro adalah wilayah yang berada di luar Nagaragung. Pengelolaan tanah ini diserahkan kepada masing-masing kepala wilayah tersebut. Sebagian tanah Monconagoro memakai sistem pemerintahan bertingkat, seperti Pekalongan yang membawai beberapa wilayah sekitar, seperti Wirodeso, Batang, Pemalang, dan Kaliwungu. Di Pekalongan dikuasai seorang adipati, dan di wilayah bawahnya dikuasai seorang bupati. Seperti misalnya pada zaman Pakubuwono II, penguasa Pekalongan adalah Adipati Jayaningrat. Adipati Jayaningrat menjadi koordinator atau wadono bagi wilayah Batang, Pemalang, Wirodeso, dan Kaliwungu. Selain Pekalongan, yang setingkat kadipaten adalah Demak, Jipang, Surabaya, dan Madura. Para penguasa di mancanegara tidak harus hadir setiap hari Senin dan Kamis. Mereka hanya diwajibkan hadir di bulan Maulud. Mereka diwajibkan untuk mengirim upeti berupa hasil bumi dari tanah yang mereka kuasai. Dengan cara seperti ini, administrasi dan pengelolaan wilayah menjadi lebih sederhana dan tidak rumit. Meski wilayah Surakarta luas mencakup hampir 2/3 Pulau Jawa, tetapi dengan cara ini
semua wilayah itu dapat dikelola dengan cara yang sederhana. Demikianlah pengelolaan wilayah pada masa Surakarta sebelum terjadi Palian Nagari. Di luar 4 wilayah yang telah disebut, masih ada wilayah-wilayah Surakarta yang dikuasai company. Untuk wilayah yang dikuasai company, ada tata cara sendiri, yang kelak akan kita bahas di lain kesempatan. Tetap ikuti BK Almari Channel untuk mendapat pengetahuan menarik lainnya.